Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu warahmatullah amma ba'du. Alhamdulillahirobbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali pada pertemuan ketiga masih dengan Ibu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu mengenai materi program linear. Baik, halo, selamat pagi anak-anak kesayangan Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan baik, sehat selalu, dan yang paling penting jaga kesehatan. Dan meskipun sekarang pembelajarannya masih daring atau online, tapi adik-adik belajarnya harus tetap semangat ya, karena pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Baik, selanjutnya sebelum ke materi, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah melaksanakan pembelajaran melalui discovery learning, peserta didik dapat menggambar dan menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan dari daerah penyelesaiannya, menentukan nilai optimum, maksimum, dan minimum dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan tepat dan teliti. Baik, sekarang kita masuk ke materi ya, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai program linear. Apa yang dimaksud dengan program linear? Ada yang tahu apa itu program linear? Program linear adalah suatu metode untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan sistem persamaan dan atau pertidaksamaan linear dua variabel. Dan yang selanjutnya yaitu himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah kalimat matematika yang memuat dua variabel, misalnya X dan Y dengan pangkat tertinggi 1 dan dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pertidaksamaan linear dua variabel adalah sebagai berikut. Nah, ini ya untuk bentuk-bentuknya. AX tambah BY lebih kecil dari C, AX tambah BY lebih kecil sama dengan C, AX tambah BY lebih besar sama dengan C, AX tambah BY lebih besar dari C, atau AX tambah BY tidak sama dengan 0, di mana untuk A, B, C-nya yaitu anggota real, dan AB tidak sama dengan 0. Untuk yang selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, misalkan diketahui pertidaksamaan AX tambah BY kurang dari sama dengan C. Yang kedua, gambarlah garis AX tambah BY sama dengan C pada bidang kartesius dengan cara mencari titik-titik potong grafik dengan sumbu X di mana Y sama dengan 0 dan sumbu Y di mana X sama dengan 0. Yang ketiga, ambil sembarang titik uji, misalnya P di mana X1, Y1 yang tidak terletak pada garis tersebut, kemudian hitung nilai AX1 ditambah BY1, bandingkan nilai AX1 ditambah BY1 dengan nilai C. Yang keempat, jika AX1 ditambah BY1 kurang dari C, daerah yang memuat titik P di mana X1, Y1 merupakan himpunan penyelesaian. Yang kelima, jika AX tambah BY lebih dari C, maka daerah yang memuat P di mana X1, Y1 bukan himpunan penyelesaian. Yang keenam,
Daerah yang merupakan penyelesaian diberi raster. Hal ini sangat membantu pada saat menentukan daerah yang memenuhi beberapa pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan. Yang terakhir, untuk pertidaksamaan yang memuat tanda sama dengan, penyelesaiannya digambar dengan garis penuh. Sementara itu, untuk pertidaksamaan yang tidak memuat tanda sama dengan, digambar dengan garis putus. Yang selanjutnya kita masuk ke contoh. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut untuk X dan Y anggota real. Yang A, 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 4, dan yang B, 2X min 3Y lebih besar dari 6. Cara menyelesaikannya yaitu penyelesaian. Untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, gambarkan terlebih dahulu grafik dari persamaannya dengan cara mencari titik-titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama untuk penyelesaiannya yaitu yang A, 2X tambah Y kurang dari sama dengan 4, dan yang B, 2X min 3Y lebih dari 6, di mana untuk X dan Y-nya anggota bilangan real. Nah, untuk penyelesaian yang A, yang ini, langkah pertama kita buat garis, yaitu garis yang memiliki persamaan dari kedua persamaan variabel yang di atas. Yang ini ya, kita buat berarti yang pertama yaitu 2X ditambah Y, ketika dibuat jadi persamaan berarti jadi sama dengan 4. Nah, dari sini kita tentukan terlebih dahulu titik potong terhadap kedua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Tabelnya seperti ini. Kita buat tabel dulu. Ini X, ini Y. Dimana untuk X-nya sama dengan 0, maka Y-nya 4. Untuk Y sama dengan 0, maka X-nya 2. Nah, dari sini kita peroleh untuk sumbu X dan sumbu Y-nya yaitu 2,0 dan 0,4. Bisa 0,2 dan 4,0 juga bisa ya. Dengan demikian, kita bisa gambarnya yaitu seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Yang pertama yaitu persamaannya 2,0. Yang kedua 0,4. Nah, dari sini kita bisa tarik garisnya. Itu seperti ini. Maaf. Sini ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk daerah penyelesaiannya untuk yang diarsirnya tuh yang sebelah mana? Nah, kita buktikan aja terlebih dahulu ya. Kita ambil di titik 0,0. Substitusikan ke 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 4, maka masukkan X-nya 0 ditambah Y-nya 0 sama dengan 0 kurang dari sama dengan 4. Berarti ini benar ya. Untuk menandakan ini daerah penyelesaiannya, maka diarsir. Nah, ini ya, karena 0.0-nya sudah memenuhi syarat. Untuk yang selanjutnya yaitu yang B, 3X 2X min 3Y lebih dari 6. Ini juga dibuat persamaannya ya, berarti 2X min 3Y sama dengan 6. Nah, sama ini juga tentukan
titik potongnya terhadap kedua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, di mana untuk sumbu X sama dengan 0 maka Y-nya min 2. Untuk Y sama dengan 0 maka X-nya 3. Nah, dari sini kita peroleh yaitu 0,3 dan min 2,0. Dengan demikian kita bisa buat gambar. Kalau ini gambarnya seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Persamaan yang pertama yaitu 0,3, yang kedua min 2,0. Berarti ini min 2. Nah, kita bisa tarik garisnya seperti ini. Nah, gini ya. Nah, ini benar nggak sih untuk 0,0 titik 0,0-nya yaitu daerah penyelesaiannya. Nah, untuk pembuktiannya sama, kita ambil aja titik 0,0, masukkan ke persamaan 2x min 3y lebih dari 6, yaitu 2x min 3y lebih dari 6, masukkan 2 kali 0, 3 kali 0 sama dengan 0 lebih dari 6. Ternyata salah, berarti ini yang diarsirnya. Karena titik 0,0-nya tidak memenuhi syarat, maka ini bukan daerah ini nih. Daerah ini bukan daerah penyelesaiannya atau yang tidak diarsir. Selanjutnya yaitu 2. Menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaiannya. Untuk menentukan suatu sistem pertidaksamaan, jika daerah penyelesaiannya diketahui, maka digunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, persamaan garis yang melalui titik X1, Y1, dan X2, Y2 adalah sebagai berikut, di mana Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Yang kedua yaitu persamaan garis yang memotong sumbu X dan Y di titik A, 0 dan 0, B adalah sebagai berikut, di mana BX tambah AY sama dengan AB. Contoh, daerah yang diraster pada grafik di samping merupakan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan. Tentukan sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, ini ya untuk gambarnya. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikannya kalau ada soal seperti ini? Hayo, seperti apa? Penyelesaiannya yaitu yang pertama, persamaan 1G1 yang melalui titik 1,0 dan 0,2, sehingga persamaannya adalah 2x ditambah y sama dengan 1 dikali 2, maka diperoleh 2x tambah y sama dengan 2. Nah, untuk yang selanjutnya kita uji titik di mana titik 0,0 yang terletak pada daerah penyelesaian. Nah, untuk mengujinya kita substitusikan ke 2x ditambah y kurang dari sama dengan 2. Kita masukkan 2 dikali 0 ditambah y-nya 0 kurang dari sama dengan 2. Nah, dari sini kita peroleh pertidaksamaannya yaitu 2x ditambah y kurang dari sama dengan 2. Nah, untuk yang sekarang yaitu persamaan garis 2. Yang mana? Yang ini, G2. Yang melalui titik 2,0 dan 0,1. Sehingga persamaannya adalah X ditambah 2Y sama dengan 2 dikali 1 diperoleh X tambah 2Y sama dengan
2. Nah, untuk yang selanjutnya kita uji titik 0, di mana 0,0 yang terletak pada daerah penyelesaian. Nah, yang ini ya. Yang ini daerah penyelesaiannya. 0 ditambah 2 dikali 0 kurang dari sama dengan 2. Sehingga diperoleh pertidaksamaannya yaitu X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 2. Nah, yang selanjutnya yaitu daerah yang diraster terletak di sebelah kanan sumbu Y. Nah, ini yang dirasternya yaitu yang diarsir ya. Maka X lebih besar sama dengan 0 dan sebelah atas sumbu X maka Y lebih besar sama dengan 0. Jadi sistem pertidaksamaan dari daerah yang diraster adalah 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 2, X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 2, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, di mana untuk X dan Y-nya yaitu anggota real. Alhamdulillahirobbilalamin, untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini telah selesai dilaksanakan. Nah, untuk selanjutnya siapa nih yang mau menyimpulkan? Yo, siapa yang mau menyimpulkannya? Jadi, kesimpulannya yaitu program linear adalah suatu metode untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan sistem persamaan dan atau pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, pertidaksamaan linear dua variabel adalah kalimat matematika yang memuat dan variabel, misalnya X dan Y dengan pangkat tertinggi 1 dan dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Untuk bentuk-bentuk pertidaksamaan linear dua variabel adalah AX tambah BY lebih kecil dari C, AX tambah BY lebih kecil sama dengan C, AX tambah BY lebih besar sama dengan C, AX tambah BY lebih besar dari C, atau AX tambah BY tidak sama dengan 0, di mana A, B, C-nya yaitu bilangan real, dan A, B tidak sama dengan 0. Untuk yang selanjutnya yaitu menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaiannya. Nah, dari sini kita peroleh untuk rumusnya yaitu Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X2. Yang kedua, persamaan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y di titik A, 0 dan 0, B dirumuskannya yaitu BX tambah AY sama dengan AB. Nah, itu untuk kesimpulannya dalam pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya yaitu mengenai apa sih manfaat program linear itu, kenapa kita harus mempelajarinya mengenai program linear. Ayo, ada yang tahu manfaat dari sistem pertidaksamaan linear? Manfaat program linear. Ayo, ada yang tahu? Jadi manfaatnya banyak sekali ya untuk manfaat program linear dalam kehidupan sehari-hari. Namun Ibu akan menyebut akan merealisasikannya, yaitu manfaat program linear adalah dalam bidang matematika dan ekonomi. Program linear dapat digunakan sebagai salah satu teknik optimasi produksi dalam suatu pabrik maupun suatu perusahaan. Dalam bidang farmasi, program linear juga dapat dimanfaatkan untuk menentukan dan memodelkan pengoptimasian produksi obat. Nah, itu ya manfaatnya untuk program linear dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nah, dari Ibu untuk terakhir
dari pertemuan kali ini, Ibu tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada adik-adik, apalagi sekarang dalam keadaan pandemi, yaitu COVID-19. Jadi, adik-adik jaga kesehatan, jangan lupa untuk cuci tangan, jaga kebersihannya ya, biar kita selalu sehat dan aktivitasnya juga tidak terganggu, dan pembelajarannya juga jadi jadi lebih lebih semangat lagi gitu kalau kita sehat ya. Mungkin itu yang hari ini Ibu dapat sampaikan kepada anak-anak Ibu untuk pertemuan kali ini. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.